Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naila Mutia Sri Ahmad dengan NIM 09105801240013. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi bab 3, materi faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Korupsi dapat timbul dari salah satu dua faktor ini. Faktor internal bertentangan dengan faktor eksternal. Yang menyebabkan korupsi berasal dari luar karena penyebab eksterior adalah akar korupsi. Variabel internal termasuk aspek sosial seperti geng yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, aspek sikap atau perilaku. Faktor eksternal dapat mencangkup indikator sosial seperti lingkungan, populasi yang belum sepenuhnya mendukung inisiatif anti korupsi. Indikator seperti penurunan pendapatan atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan. Internal politik seperti ketidakstabilan politik dan kebutuhan. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi, baik internal maupun eksternal untuk individu yang terlibat. Menurut Yamamah, korupsi dan pencucian uang lebih mungkin untuk memaksa terjadi ketika populasi umum memiliki kecenderungan materialis dan konsumeris yang kuat dan sistem politik yang memprioritaskan masalah. Menurut Nursyam, pada tahun 2000, dunia material atau keadaan lain yang tidak dapat diselesaikan dalam keberadaan seseorang dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam perilaku kriminal. Selanjutnya adalah konsep teoritis. Politik adalah penyebab utama kekacauan politik saat ini. Politik uang adalah fenomena yang terus berkembang seperti penyuapan dalam istilah perilaku korup. Dalam konteks ini, Terence Gomez 2000 memberikan definisi politik uang sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk mendapatkan kekuatan politik. Selanjutnya, hukum-hukum korupsi. Untuk menentukan faktor hukum, kekuasaan, perebutan nil, kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pun ternyata reformasi pun masih saja terjadi. Banyak produk hukum berfungsi sebagai pembenaran untuk berbagai penyebab politik dengan tujuan untuk mempertahankan dan memajukan penyebabnya. Adapun penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Ketika meneliti penyebab korupsi, kelompok kompromi meliputi mereka yang menggunakan metode untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama. Sistem sosial tidak hanya memberikan ruang kepada anggota untuk mencapai tujuan mereka, tetapi juga sering menimbulkan tekanan yang mencegah banyak orang dari mengakses atau memanfaatkan peluang dalam struktur sosial. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal dan internal penyebab korupsi. Menurut beberapa contoh, korupsi pada dasarnya tidak terjadi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari penjahat korupsi eksternal dan internal. 1. Moral dan integritas rendah. Kurangnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan etika pribadi. 2. Gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk hidup mewah tanpa disertai penghasilan yang cukup. 3. Keserakahan atau greed, dorongan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan secara berlebihan. 4. Lemahnya penegakan hukum, hukuman yang tidak tegas atau tidak konsisten membuat pelaku tidak jerak. 5. Birokrasi yang rumit dan tidak transparan, sistem yang tidak efisien membuka peluang bagi pungutan liar dan korupsi. 6. Pengawasan yang lemah, minimnya kontrol dan audit terhadap penggunaan kekuasaan atau anggaran. Kesimpulannya yaitu dengan memahami berbagai faktor penyebab korupsi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menyentuh akar permasalahan, baik dari aspek individu, sistem maupun budaya masyarakat.